warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ini kita akan belajar tentang desimal dan persen. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang desimal. Materi yang akan kita bahas tentang desimal adalah yang pertama yaitu nilai tempat pada bilangan desimal. Yang kedua, menulis bilangan desimal. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Dan yang keempat adalah mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Kita masuki yang pertama, nilai tempat pada bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Kita lihat contohnya. Perhatikan nilai tempat dari bilangan 3333,333 berikut. Kita lihat contohnya seperti ini. Nilai angka 3 pada tempat puluhan adalah 30. Nilai angka 3 pada tempat persepuluhan adalah 3/10. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah menulis bilangan desimal. Ada 3 tata caranya. Tanda koma pada bilangan desimal menunjukkan bahwa bilangan tersebut bukanlah bilangan bulat. Yang kedua, bilangan desimal ditulis tanpa penyebut. Yang ketiga, banyak tempat di sebelah kanan. Di sebelah kanan tanda koma menunjukkan nilai penyebutnya. Kita lihat contohnya. 1/10. Berapa nolnya sayang? Nolnya ada 1. Berarti kita tulis dulu bilangannya 0, karena angka nolnya ada 1, berarti di belakang koma juga harus ada angka 1, termasuk pembilang yang di atasnya ini. Berarti 0,1. Lihat contoh selanjutnya. 3/10. Berarti bilangan desimalnya berapa nolnya sayang? Nolnya juga 1, berarti 0,3. Kita lihat contoh berikutnya ya nak, 1/100. Karena dia 1/100, artinya 1 dibagi 100. Berarti kan 0, karena angka di atasnya hanya 1, sedangkan nolnya ada 2, berarti kita tambahkan dulu nolnya 1, baru kita tulis angka 1-nya. Berarti 1/100 sama dengan bilangan desimalnya 0,01. Lihat contoh berikutnya ini 5/100. Berarti kita lihat lagi nolnya ada 2 sayang. Berarti 0, karena di atasnya hanya ada 1 angka, kita tambahkan dulu nolnya. 0,5. Lihat contoh berikutnya 13/100. Sama dengan, kenapa dia 0,13 bukan 0,013 Bu? Karena nolnya kan ada 2, berarti juga di belakang koma ada 2. Karena angka di atas ini sudah 2, tidak perlu kita tambahkan nolnya lagi, cukup kita tuliskan 0,13. Kita lihat contoh berikutnya, 1/1000. Berapa nolnya di sini sayang? Nolnya ada 3, berarti 3 pula nanti di belakang koma. Karena angka yang di atas ada 1, maka kita tambahkan dulu nolnya 2, berarti 0,001. Kita lihat contoh berikutnya 4/1000, sama seperti ini. Karena angkanya ada 1 di atas, sedangkan nolnya ada 3 di bawah, kita tambahkan dulu nolnya 2, berarti 0,004. Kita lihat contoh selanjutnya 23/1000. Lihat nolnya ada 3. Angka di atas sudah ada 2. Berarti kita hanya menambahkan nolnya
1. Berarti 0,023. Kita lihat contoh selanjutnya. 2345 per 10. Berapa nolnya di bawah sayang? Nolnya di bawah hanya 1. Berarti kita tuliskan dulu angka ini. 2345. Karena nolnya ada 1, maka kita hitung komanya dari belakang. 1. Nah, kita letakkan komanya setelah angka 5. Karena nolnya hanya 1. Kita hitungnya dari belakang ya nak, bukan dari angka yang depan. Kita lihat contoh selanjutnya. Ini 2345 per 100. Berapa angka nolnya sayang? 2. Berarti kita hitung dari belakang 1, 2. Berarti angka komanya kita tuliskan di sini. 23,45. Kita lihat contoh selanjutnya. 2345 per 1000. Berapa nolnya? 3. Kita hitung dari belakang. Kayak tadi juga. 1, 2, 3. Baru kita letakkan komanya. Jadi 2,345. Nih, kalau seperti ini. 2345 per 10.000. Karena angka nolnya ada berapa ini sayang? 1, 2, 3, 4. Angka nolnya ada 4. Berarti kita hitung lagi dari belakang. 1, 2, 3, 4. Karena tidak ada lagi angkanya, maka kita tambahkan nolnya. Berarti 0,2345. Kita lihat contoh selanjutnya. 2345 per 10.000. Sama dengan berapa angka nolnya di bawah nak? Angka nolnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita hitung dari belakangnya nak. 1, 2, 3, 4. Karena tidak ada lagi angkanya, kita tambahkan nolnya. Baru kita buat komanya. Kita tengok contoh berikutnya. Ini nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kita buat di depannya 0,02345. Satu lagi contohnya sayang. Ini nolnya berapa nak? Ini nolnya 6. Hitung lagi dari belakang ya nak. 1, 2, 3, 4. Tambahkan nolnya 2 dulu. Karena tidak ada lagi angkanya. Tambahkan nolnya 2 dulu, baru kita tambahkan nolnya lagi di depan. Paham ya anak-anak ibu ya? Ibu yakin anak-anak ibu pasti paham. Kita masuki ke contoh soal. Berapa ini? 2, 514 per 1000. Berapakah pecahan desimalnya? Kita lihat ya nak. Ini 2, ini tidak kita ganggu gugat. Ini biarkan saja 2-nya. Ditambah 514 per 1000. Ingat tadi anak ya. Karena angka nolnya ada 3. Kita hitungnya dari belakang. 1, 2, 3. Baru kita kasih koma. Kita tambahkan nolnya. Berarti 2. Supaya kita mudah menambahkannya. Kita tambahkan 0, 0, 0 di belakangnya. Tapi kasih koma dulu ya nak. Baru kita tambahkan yang ini 0,514 sama dengan 2,514. Paham anak-anak ibu? Kita masuki yang ketiga yaitu mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Yang pertama, pecahan biasa dulu menjadi desimal. Cara yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Cara yang kedua, membagi pembilang dengan penyebutnya sampai habis. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan bentuk desimal dari 1/4. Tadi kita pelajari adalah mengubah bentuk pecahan menjadi desimal. Jadi ini pecahan, kita jadikan desimal. Kita pakai cara pertama dulu. 1/4 sama dengan berapa pecahan desimalnya? Berarti kita lihat angka 100. Berarti kalau 100 habis dibagi 4 nak? Habis.
4 dikali berapa yang hasilnya 100? 4 dikali 25. Kalau di bawah dikali 25, di atas juga dikali 25. Maka hasilnya 25 per 100. Baru bisa kita jadikan pecahan desimal. Berapa pecahan desimalnya, Nak? Ingat. Berapa angka 0 yang di bawah? Berapa jumlahnya? Yaitu ada 2. Berarti 0, karena sudah ada 2 angka di atasnya, tidak perlu kita tambahkan 0. Berarti 0,25. Kita pakai cara kedua, itu dibagi, sama seperti pelajaran anak-anak ibu yang sebelumnya. 1 dibagi 4 bisa, sayang? Tidak, maka kita tuliskan 0 dan kita tambahkan koma. Kita lanjutkan. Hasilnya berapa? Karena tidak bisa tadi. Kita tambahkan lagi jadi 10. 10 dibagi 4 berapa, Nak? Hasilnya 2. 2 dikali 4 berapa? 8. Lalu kita kurang. Berapa hasilnya, Nak? 2. 2 dibagi 4 tidak bisa kan? Kita tambahkan 0. 20 dibagi 4 sama dengan berapa, sayang? Habis 5. Maka hasilnya sama-sama 0,25. Jadi, bentuk desimal dari 1/4 adalah 0,25. Yang B-nya, kita mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Yang pertama yaitu memisahkan bagian bilangan bulat dan bagian pecahan, kemudian mengubah bagian pecahan menjadi bentuk desimal. Cara kedua, mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa, kemudian mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Soalnya, tentukan bentuk desimal dari 1/3/5. Kita lihat 1/3/5. Dengan kita pakai cara pertama, hanya memisahkan bagian bulatnya dan bagian pecahannya. Kita pisahkan dulu, ini bagian bulatnya, kita tambahkan dengan bagian pecahannya. Baru kita ubah di bagian desimal. 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Dikali 2. Dikali 2, karena di bawah dikali 2, di atas juga dikali 2. Ini hasilnya. 1 ditambah 6/10. 6/10 ini berapa bilangan desimalnya, sayang? Karena nolnya cuma 1 berarti 0,6. 1 ditambah 0,6, ingat cara tadi? 1,0 ditambah 0,6 sama dengan 1,6. Ini kita pakai cara kedua lagi. Cara kedua bagaimana? Mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita ubah dulu. Sebelumnya kita sudah belajar ya, Nak ya. Mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Nih, kita ubah dulu ya, Nak ya. 5 dikali 1 sama dengan 5 ditambah 3. Maka hasilnya sama dengan 8/5. Baru kita jadikan pecahan desimal. Ini dia, 8 dikali 2, 5 dikali 2. Hasilnya sama dengan 16/10. Sama, sayang. Karena nolnya cuma 1, maka kita majukan angkanya. Nih, di sini. Karena nolnya kan cuma 1, sedangkan angkanya 2. Maka kita hitung dari belakang. Jadi, bentuk desimal dari 1/3/5 adalah 1,6. Yang keempat yaitu mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan. Nih, contoh soalnya. Ubahlah 0,25 menjadi pecahan biasa. Kalau dia 0,25 berarti dia per berapa, Nak? Karena dia 2 angka di belakang koma, berarti nolnya juga ada 2. Berarti dia 25/100. Jadi ini kita sederhanakan ya, sayangnya. Kita sudah belajar juga menyederhanakan pecahan kan, Nak? 25 dibagi 25, 100 juga dibagi 25 sama dengan 1/4. Jadi 0,25 sama dengan 1/4. Contoh soal yang kedua. Ubahlah 1,2 menjadi pecahan campuran. 1,2 sama dengan berapa nolnya di belakang ini, sayang? 10.
Untuk menghilangkan komanya, kita geser komanya ini, kita bikin dia di bawah jadi per 10, di atasnya tidak berkoma, jadi 12 per 10. Kita sederhanakan dia menjadi 6 per 5. Jadikan lagi dia pecahan campuran. 6 dibagi 5 hasilnya berapa sayang? 1. Sisanya ada 1. Maka 1 per 5. Baiklah anak-anak ibu, materi yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang persen. Materi persen yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah yang pertama, mengubah bentuk pecahan menjadi persen. Yang kedua, mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan. Dan yang ketiga adalah mengubah bentuk persen menjadi bentuk desimal. Kita lihat dulu apa itu persen. Persen artinya per 100. Lambang persen adalah seperti ini ya sayang ya. Bentuk persen didapatkan dari pecahan senilai dengan nilai penyebut 100. Karena artinya tadi apa? Per 100. Bagaimana caranya mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen? 1/2 sama dengan berapa persen? Ingat ya nak ya, dia pernya per 100. Maka kita jadikan ini pernya 100. 2 dikali berapa yang hasilnya 100? 2 dikali 50 kan sayang? Kalau di bawah dikali 50, maka di atas juga dikali 50. Makanya 1 dikali 50 sama dengan 50. 2 dikali 50 sama dengan 100. Maka hasilnya sama dengan 50 per 100, masih berbentuk pecahan, maka baru bisa dibikin 50%. Kita lihat contoh selanjutnya. 3/4 berapa persen ya? Ingat ya nak ya, dia per 100, maka kita cari 4 dikali berapa yang hasilnya 100. Ayo 4 dikali berapa nak? 4 dikali 25. Kalau di atas dikali 25, di bawah juga dikali 25. 3 dikali 25 hasilnya sama dengan 75. 4 dikali 25 hasilnya 100. Ingat ya nak ya, pernya harus 100 itu kalau persen. Maka sama dengan 75 per 100 sama dengan 75%. Lihat lagi contoh selanjutnya, 9 per 10. 10 dikali berapa yang hasilnya 100? Maka 10 dikali 10. Maka di atas juga dikali 10. Maka hasilnya 90 per 100 sama dengan 90%. Kita lihat contoh selanjutnya. 3 1/4. Berapa persen ya nak? 3 1/4. Ini kan pecahan campuran. Kita jadikan dia dulu pecahan biasa. Anak-anak ibu udah paham ya? Tidak ibu bikinkan lagi caranya di sini. Maka 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Adalah 4 dikali 25. Maka di atas juga dikali 25. Maka hasilnya sama dengan 325 per 100. Sama dengan 325%. Kita masuki yang kedua, yaitu mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan. Kita lihat contoh soalnya, yaitu ubahlah 25% menjadi pecahan biasa. Kalau 25% berarti dia 25 per 100. Kita sederhanakan dia menjadi dia 1/4. Ingat ya anak ibu, 25%. Persen ini artinya tadi apa nak? Per 100. Berarti dia 25 per 100. Oke. Jadi 25% sama dengan 1/4. Kita lihat contoh yang kedua. Ubahlah 120% menjadi pecahan campuran. Apa ini nak? 120% berarti dia 120 per 100. Maka bagaimana kita mengubahnya? Kita sederhanakan dulu dia. Bagi 20. Hasilnya 6/5. Kita baru jadikan dia pecahan campuran. Yaitu, ingat ya nak, 6 dibagi 5 sama dengan 1.
Sisanya berapa sayang? 1/5. Maka 1/5. Yang ketiga, mengubah bentuk persen menjadi desimal. Kita lihat contoh soalnya. Ubahlah 124% menjadi bentuk desimal. Bagaimana caranya sayang? Jadikan dulu dia pecahan. 124/100. Tinggal kita lihat lagi. Berapa angka nolnya di bawah? 2. Karena 3 angka di atas berarti kita hitung dari belakang. Supaya kita tahu letak komanya di mana. Kita hitung ya nak ya. 1, 2. Setelah angka 2 baru kita letakkan angka komanya. Berarti dia 1,24. Contoh kedua. Ubahlah 42% menjadi bentuk desimal. Kita lihat jawabannya. 42% sama dengan 42/100. Lihat, nolnya berapa jumlahnya? 2. Kita hitung dari belakang 1, 2. Karena tidak ada lagi angkanya, kita tambahkan koma di depannya. 0,42. Oke anak-anak ibu, sekian materi dari ibu. Dan latihannya nanti ibu tuliskan di Edmodo-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.